saya begitu, Bu Jengger ngomong, nanti malam Selasa kamu siapin ada bahan-bahannya. Dia kasih tahu bahan-bahannya, nanti dia datang. Pada saat dia datang itu dia mau nyatu. Jadi mesti, kalau ngomong kasar jadi istihodam. Akhirnya disitulah saya berpikir, saya ini hidup dari mana, dan sekarang ini saya hidup untuk apa, habis itu gue mau mati, habis itu gue mau kemana. Tiba-tiba akhirnya saya dapat mimpi, Bu Jengger itu datang ke mimpi saya, habis itu dia keluarin keris. Keris, dia itu seperti spiral kerisnya, itu ngeinin saya di sini. Seperti giniin gitu, di pipi, bagian pipi. Ngukir ya? Ngukir saya, tapi dia bulat gini, seperti bulat-bulat gini. Akhirnya saya bangun. Semenjak itulah saya mulai bisa lihat seperti mata batin, jatuhnya seperti kalau kita ngeliat itu seperti ada film. Ada saya, ada sosok apa. Itu pertama kali. Puasanya Bilaruh. Wah, saya jalanin tuh pertama kali itu berat, Mbak. Setelah melewati yang namanya kita happy dunia, langsung ditodong Bilaruh, jebret 3 hari itu berat loh. Itu berat banget. Dan kita wirid 10.000 bismillah dalam satu malam, itu saya ingat 6 jam saya wiridnya. Itu beratnya setengah mati. Tapi karena saya punya itu, saya mau buktiin kalau memang saya benar-benar mau belajar, oke, saya jalanin. After that saya jalanin, akhirnya saya dapat mimpi, Bu Jengger itu datang ke mimpi saya. Habis itu dia keluarin keris. Keris, dia itu seperti spiral kerisnya, itu ngeinin saya di sini. Seperti giniin gitu, di pipi, bagian pipi. Ngukir ya? Ngukir saya, tapi dia bulat gini, seperti bulat-bulat gini. Akhirnya saya bangun. Semenjak itulah saya mulai bisa lihat seperti mata batin, jatuhnya seperti kalau kita ngeliat itu seperti ada film. Ada saya, ada sosok apa. Itu pertama kali. Saya bisa ngeliat namanya kuntilanak itu gimana, pocong itu gimana, jin itu gimana. Itu pertama kali, dan itu aneh-aneh wujudnya. Tapi kita kalau ngeliat wujudnya asli mah nggak ada ya. Tapi pas kita melek ini sempat kediam bentar, itu kayak kita ngeliat sosok dalam pikiran dan hati kita seperti lihat TV gitu. Dan kita ada di situ gitu. Terus saya tanya, bujang itu apa? Itu mata batin terbuka hanya setengah. Kenapa nggak dibuka full? Karena saya waktu itu baru mulai lagi. Dan tidak ada ilmu-ilmu khusus untuk perang. Jadi kalau misalkan kamu lihat full dan jin itu nyerang kamu, saya nggak bisa apa-apa. Bahayanya itu. Makanya dibukanya setengah dulu. Nah, saya pelan-pelan habis itu saya mulai belajar lagi, saya tirakat lagi, ulang semua amalan saya dulu dari mahabbahnya segala macam, saya ulang semua. Itu perjalanan ada 6 bulan loh. Jadi habis tirakat ini 6 bulan full saya tirakat. Tirakat awal itu seperti apa contohnya? Puasa. Tirakatnya puasa aja, puasa wirid. Jadi gitu, puasa wirid, malamnya wirid, siangnya puasa gitu terus kan. Semua amalan saya tirakatin ulang. Nah, sampai akhirnya saya balik lagi ke Cina kan. Di situ saya kan disuruh ini puasa sama guru saya, puasa 100 hari. Nah, puasa 100 hari sambil saya disuruh amal Al-Fatihah 100. Al-Fatihah 100 sama Asmasir dulu namanya Sirul Zatullah begitulah. Itu disuruh amalin itu juga. Saya tuh kalau sama guru kan manut ya. Jadi saya jalanin gitu kan. Setiap malam sambil puasa tuh selama di Cina. Nah, pada waktu di Cina itu saya sudah di semester akhir. S2 saya itu sudah semester akhir. Jadi kalau diingat-ingat di runut kembali, tadi teman saya kan udah mau lulus tuh, saya satu semester di awal tadi itu saya balik itu yang tirakat itu. Semester akhir saya lagi nyusun tesis, saya nirakatin apa yang disuruh guru saya. Yang 100 hari disuruh puasa 100 hari, disuruh baca Al-Fatihah 100 setiap malam, disuruh baca Asmasir 133 setiap malam, jangan putus. Nah, disitulah saya pertama kali titik balik saya masuk Islam. Itu saya masih non muslim tuh, Mbak, semua itu. Dan itu saya udah buktiin semua loh ilmu Islam itu. Saya sempat ngobatin teman saya, ibu saya. Di Cina, di Indo, semua udah. Terus bisa ngelihat mata batin kebuka, ibu saya sakit saya sembuhin,
Bahkan kakak saya pernah diguna-guna orang. Saya waktu bacain Al-Fatihah doang, kakak saya itu testimoni loh ngomong. Jadi ceritanya waktu itu masih di rumah waktu liburan. Kakak saya juga pulang. Jadi dia tidur di kamar mama saya. Dia itu tidur, tapi mukanya pucet. Mukanya pucet. Saya bilang, kenapa nih orang? Gue bilang kan, saya lagi mau ngambil anduk. Saya inget banget mau ngambil anduk dari kamar mama saya. Kenapa nih? Terus saya samperin. Kok nih orang dibangun-bangun nggak bisa bangun? Akhirnya saya cuma bacain Al-Fatihah doang sekali, tahan napas. Terus saya usapin ke mukanya. Habis itu berbangun. Habis itu bangunnya gini. Bangun gitu, habis itu kakak saya bilang, tadi Cece kan, namanya Cece kan kakak cewek. Jadi Cece tuh ngelihat apa namanya, memang dengar sih suara aku tuh dengar. Cuman dia nggak bisa melek, nggak bisa gerak, badannya tuh kaku gitu. Saat diselipin gini, kayak ada cahaya putih dari atas, habis itu baru bangun. Kayak ada cahaya putih dari langit dari atas, habis itu baru bisa bangun gitu. Gitu. Oh gitu ya, gue bilang. Anda aja nggak tahu, karena pada waktu itu guru saya tuh selalu ngajarin bahwasanya ilmu itu jangan yakin sama ilmunya ya. Yes. Lu lakuin aja, masa bodoh amat sama hasil, lillahi ta'ala aja udah, jujung baik gitu. Jadi saat saya bacain itu, saya nggak mikir apa-apa mbak. Nggak mikir harus sembuh, apa gimana, ada nggak mikir gitu. Pokoknya gue baca aja, usapin, ikutin alur batin, suruh ngusapin begitu, sembuh aja. Oke. Gitu. Tadi Ki Sukma bilang sama aku, setelah selesai tirakat yang 100 hari, 100 Al-Fatihah ya, sama 33 apa tadi? 133 asmasir. Asmasir. Di situ akhirnya bermulai jadi mualaf. Iya. Nah, itu di China apa di Indo? China. Di China. Nah, yang bimbing? Jadi gini, pada waktu saya puasa itu, saya sempat di hari keberapa ya, 30-an kalau nggak salah, ingat saya tuh. Saya agak lupa juga, 30 40, itu saya mimpi. Saya dulu kan gini, walaupun saya sempat belajar yang begitu-begituan, saya tuh nggak ngerti namanya Sunan Wali, Sunan siapa, Sunan Kudus, karena saya tuh nggak ngerti namanya tawasul tuh nggak ngerti. Okay. Jadi saya cuma taunya adalah mengalfatihahkan guru saya tok. Okay. Saya tuh juga nggak ngerti namanya ternyata ada mengalfatihahkan Nabi Muhammad, pas sahabat. Dulu pas sahabat saya juga nggak hafal. Misalnya empat malaikat saya nggak hafal, ya non Muslim, iya, ya kan? Namanya wali-wali Sunan ini, waliullah ini nggak tahu kata mana saya bab itu. Ziarah aja nggak pernah saya dulu, ya kan? Habis itu pas itu saya wirid, tiba-tiba ada kakek-kakek datang ke mimpi saya. Pertama kali dia ngakunya pertama kali kalau nggak salah Sunan Muria kalau nggak salah pertama kali itu ngaku. Siapa Sunan Muria? Gue bilang nih, kok namanya kok Sunan? Saya tuh nggak tahu ternyata Sunan itu adalah gelar. Saya pikir nama dia gitu loh. Sunan siapa? Habis itu saya bodo amat kan, udah bodo amat kan, mungkin mimpi biasa gitu. Hari kedua Sunan siapa lagi Sunan? Saya mikir kok nama banyak amat orang namanya Sunan itu apa sih gitu. Nah, saya taunya cuman Sunan Kalijaga tok. Nah itu kan terkenal, terkenal dan non Muslim pun tahu gitu. Tapi Sunan-Sunan yang lain itu saya nggak pernah dengar gitu. Sampai di hari terakhir itu, nah dia ngakunya datang ke saya di mimpi itu ngakunya Sunan Kalijaga. Nah di mimpi yang paling terakhir itu, yang di awal-awal tuh dia cuman datang, cuman memperkenalkan diri, habis itu ngomong kalau pulang mampir gitu doang. Cuman ngomong gitu doang, udah habis itu pergi. Yang kedua juga gitu, kalau pulang mampir tuh gitu doang. Dan memang mukanya beda-beda, tapi kakek-kakek juga gitu, orang-orang tua juga, jenggot-jenggotan juga gitu. Hari terakhir itu Sunan Kalijaga ngaku dia Sunan Kalijaga. Nah mimpinya itu yang paling inget. Jadi waktu itu saya main seperti di taman kanak-kanak gitu, di wilayah taman kanak-kanak. Saya ke WC, habis ke WC itu ada bapak-bapak ngomong, kamu ini muridnya siapa sih katanya. Kayak saya bilang, saya muridnya Muhammad Arifin, saya bilang. Saya juga nggak tahu Muhammad Arifin itu siapa, ya kan? Nggak ngerti saya Muhammad Arifin. Tapi kalau ditafsirkan sama guru saya, Arif itu adalah orang baik, Muhammad itu maksudnya agama Nabi Muhammad. Jadi orang Islam yang baik. Berarti maksudnya saya itu muridnya orang Islam yang sudah menjadi ihsan, maksudnya benar-benar orang Islam gitu. Oh, dah saya keluar kan, saya melihat Sunan Kalijaga pakai bajunya garis-garis warna coklat, dia pakai belangkon. Di sebelah kiri dia itu ada sosok wanita pakai kemben hijau, ya. Habis itu ada mahkotanya warna kuning gitu, duduk di kursi apa sih, kayak kursi mahal itu loh, kursi yang ada sofanya biasanya warna merah, yang kursi orang-orang kaya, kursi Siskakol. Kayak kursinya Siskakol gitu loh, yang ininya warna emas, yang ininya ya gitulah pokoknya, singgasana gitu, kursi singgasana. Saya tuh seperti anak SD di sana, kayak anak-anak umur kelas 4-5 SD. Habis itu saya ngeliat begini karena tinggi dia kan. Saya bilang, lu siapa? Dia bilang,
Dia bilang, saya Sunan Kalijaga, dia bilang. Saya masih ingat banget dia sambil bawa tasbih warna hitam. Dia sambil bawa tasbih, dia ngeliatin saya, dia senyum. Dia bilang, saya Sunan Kalijaga. Kalau pulang mampir ya, dia bilang gitu. Oh iya, gue bilang. Dah, dia bangun. Itulah habis itu aneh telepon guru aneh tuh. Telepon dari Cina kan, aneh pakai WhatsApp, telepon. Aneh chat, aneh tanya, ini kenapa, dia jelasin lewat telepon. Dia bilang, itu karena tirakat saya, wirid-wirid saya yang memang tekun, nggak putus. Akhirnya kayaknya yang Bujang Geda dan Buit Koper tuh merekomendasikan aneh di alam sana, merekomendasikan sehingga kamu itu dikenal lah sama mereka-mereka ini. Akhirnya karena penasaran kamu ini di negara yang mayoritas kafir, tapi kamu bisa menjalankan itu dengan baik, kamu makanya dilirik sama mereka. Kok bisa ya? Gitu. Nah akhirnya makanya masuklah ke mimpi saya. 9 hari berturut-turut. Dia itu masuknya 9 hari berturut-turut. Orang sosok yang berbeda-beda. Beda-beda tuh. Ya. Ngakunya Sunan A, Sunan B, Sunan C, Sunan D sampai akhir Sunan Kalijaga. 9 hari berturut-turut. Nggak putus. Setiap malam mimpi. Nah, akhirnya udah katanya kalau kamu pulang kamu disuruh ziarah maksudnya. Oh, ya sudah ziarah ke 9 wali tadinya kan. Cuman akhirnya guru saya bilang repot banget kalau suruh keliling Pulau Jawa. Kita ke Pamijahan aja, tempat berkumpulnya para sunan. Saya baru tahu. Oh ternyata ziarah itu boleh juga ke orang lain kalau bukan keluarga. Kakek kita ya, keluarga kita. Saya baru tahu di situ. Karena yang saya tahu namanya ziarah itu ke makam kakek nenek, ke keluarga gitu. Kamu baru tahu saya boleh ke ziarah ke makam wali. Maksudnya nggak ada hubungan darah sama kita gitu kan, nggak ada hubungan saudara sama kita. Dah, saya lanjutin tirakatnya, lanjut terus sampai akhirnya di hari ke 70-an. Saya lupa lah sekitar itu. Saya mimpi, inilah titik balik saya masuk Islam. Jadi waktu itu saya mimpinya itu 3 hari berturut-turut sama persis. Saya itu masuk ke bandara. Kalau kita mau ke bandara itu kan biasanya dilewati imigrasi tuh, ya kan? Saya ngantri imigrasi seperti dalam satu kelompok. Satu kelompok yang mana kelompok ini tuh saya tuh nggak kenal sama mereka. Nama mereka siapa saya nggak tahu. Tapi gue manggilnya bro aja. Bro sis, ada cewek ada cowok kan. Akhirnya giliran saya nih. Saya kasih berkasnya. Ada paspor, ada kartu kuning, ada tiket dan sebagainya. Sama mbak-mbaknya dicek kan. Iya. Dek, ini berkas kamu bermasalah katanya. Dibalikin lagi berkasnya. Nih, kamu ke ruangan sana, ada satu ruangan. Itu di daerah sana bisa ada mas yang bisa bantuin kamu katanya. Coba disuruh cek dulu berkasnya, validasi lagi katanya. Oh ya udah gitu. Saya keluar tuh dari barisan ke satu ruangan. Tiba-tiba ada bapak-bapak masukan, bukan bapak-bapak lah, masih umur mungkin 20-an atau 30, masih muda. Dia masuk, coba mana berkasnya katanya. Dia lihat kan. Oh ini berkasnya bagus kok katanya. Yaudah coba kamu balik lagi ke sana katanya. Kata masnya itu. Balik lagi ke sana, kamu cari Pak Muhammadin. Nanti Pak Muhammadin itu bisa bantuin kamu masuk katanya. Oh gitu. Ya udah, saya balik lagi tuh sana tuh ya. Lagi tuh kan. Terus kan itu kan ada konter-konter tuh imigrasi tuh. Saya lihat tuh nama-namanya tuh. Oh nggak ada nama Pak Muhammadin mana gitu kan, nggak ada. Akhirnya ada polisi-polisi TNI AU. Kayak polisi-polisi TNI AU tuh nyamperin saya tuh. Pakai baju biru TNI AU tuh nyamperin saya. Habis itu ditemuin sama sosok orang yang tinggi besar, tapi mukanya saya nggak kelihatan. Kayak siluet gimana ya, kayak ada cahaya gitu loh. Tapi siluet nggak bisa ngeliat. Tapi saya cuma segini dia, tinggi lah pokoknya. Saya tuh cuma segini ya, apa karena mungkin tinggi saya pendek ya, emang saya pendek gitu ya. Cuman sosoknya itu tinggi. Terus aneh agak nyeleneh, aneh bilang, lu Pak Muhammadin? Aneh bilang, Bapak orang Muhammadin? Aneh bilang. Dia bilang, iya katanya. Dia jawabnya iya gitu. Oh, coba lihat mana berkasnya sini. Lihat berkasnya. Ya, kamu ini. Yaudah ini masuk gitu. Sampai lurus kepala saya kan udah masuk katanya digituin kan. Dah, masuk tuh saya tuh. Bawa koper segala macam. Pas di dalam ruang tunggu mau boarding, saya cek kok ibu saya, ayah saya sama kakak saya nggak ada. Akhirnya saya cari-cari nggak ada, akhirnya saya keluar lagi, Mbak. Keluar lagi sampai keluar itu suasana itu kayak banyak pilar-pilar gede lah. Pilar-pilar tinggi dan gedungnya warna putih, saya ingat banget. Keluar sampai ke depan bandara. Jadi depan bandara itu kayak bandara gede, kayak kalau menurut saya sih kayak lebih mirip kayak Bandara Payun ya, Bandara Guangzhou itu. Jadi dia ada jalan gede, ada jalan tengahnya itu taman, di situ jalan gede lagi. Habis itu di bagian sana itu tempat parkir. Jadi saya nyebrang ternyata ibu saya tuh di ujung sono, ujung jalan. Jadi seberang jalan. Ibu saya, ayah saya sama kakak saya. Ternyata mereka itu lagi acara, ada api unggun gede banget. Api unggun kira-kira
tingginya mungkin hampir sekitar 1 ruko lah ya, dua lantai. Sekitar itu pokoknya tinggi banget api unggunnya. Dan mereka itu tuh nari-nari di situ. Oke. Tanpa busana ya, tapi dia pakai beradan celana itu seperti orang pedalaman gitu. Dia nari-nari seperti memuja api itu, gitu kan, nari-nari begini. Saya samperin. Nah, pada waktu saya mau samperin, saya lihat di ujung atas api itu ada kepalanya tuh kayak kepala iblis. Jadi muka warnanya merah, melotot, ada tanduknya spiral, habis itu ada jenggotnya seperti jenggot kambing, kayak gini. Melotot sambil ketawa, tapi melotot tapi ketawa gitu. Serem amat, gue bilang. Udah, sambil ngomong loh, urusannya gue sama nyokap aneh, sama bokap kan, sama kakak. Pak, Ma, ayo dong kita mau berangkat. Dan bilang ini udah mau boarding. Mereka nggak mau. Mereka nggak mau. Dan aneh waktu itu pakai baju ya, maksudnya baju ya. Dulu kan aneh tuh stylenya itu tuh baju kaos, luarnya itu tuh Anda suka pakai blazer gitu kan, baju kaos, terus celana levis, terus sama pantofel, terus suka bawa tas koper gitu. Mereka nggak mau. Dah akhirnya saya duduk di trotoar. Karena mereka nggak mau, saya nungguin mereka selesai nari gitu. Saya tunggu di trotoar. Akhirnya saya bangun. Mimpi kedua sama persis kayak gitu, nggak lebih nggak kurang. Mimpi yang ketiga, hari malam ketiga sama persis begitu juga, nggak lebih nggak kurang. Akhirnya saya nanya ke guru aneh, telepon lagi. Saya mimpi gini-gini, itu artinya apa? Nah, akhirnya dijelasin. Akhirnya dia istiqoroh dulu, dia wirid dulu, ya kan? Dia cari petunjuk dulu. Besoknya dia baru ngasih tahu. Besok malam sekitar jam 2 pagi. Kalau di Cina jam 2, berarti di sini jam 1. Ya, sekitar karena silang 1 jam. Nah, dia baru cerita. Dia bilang gini, ini menurut penafsiran dia ya, Allahu alam ya. Jadi pada waktu saya lagi ngantri itu, bahwasanya itu tuh mau ngantri masuk akhirat maksudnya. Nah, tapi teman-teman itu tuh adalah hodam-hodam ente. Ente ngerasa dekat tapi tidak bisa melihat mereka. Gitu. Selama ini kan kita begitu. Kita tidak bisa melihat secara seperti ini, zohir begini, tapi saya merasa dekat dengan mereka. Nah, hodam-hodam ini, hodam-hodam keilmuan ini hanya bisa mengantarkan kamu sampai gerbang. Gerbang. Jadi sampai gerbang akhirat imigrasi itu. Batas imigrasi itu. Maka hanya bisa mengantar kamu sampai situ. Nah, pada waktu kamu dicek berkas-berkasnya, itu ditolak berkasnya. Kenapa? Berkas-berkas kamu itu apa ya? Wiridan-wiridan kita, puasa kita, sedekah kita, ya kan? Habis itu saya senyum sama orang, saya baik sama orang, gitu kan? Itu berkas kamu tuh, amal-amal ibadah kamu tuh, yang selama ini kamu lakuin. Ditolak. Kenapa? Karena kamu belum bersyahadat. Jadi tidak berlaku lah amal ibadahnya itu. Nah, habis itu kamu kan disuruh cari Pak Muhammadin kan? Disuruh cari Pak Muhammadin. Artinya adalah Muhammad itu Nabi Muhammad, din itu artinya adalah agama. Jadi agama yang dibawa Nabi Muhammad. Nah, setelah kamu mau bersyahadat ketemu Nabi Muhammad, mau masuk, baru bisa masuk. Gitu. Nah, secara tafsiran lain, guru saya juga mengatakan tidak ada satupun ilmu atau khodam atau jin atau iblis yang bisa menyerupai Nabi Muhammad. Nah, sedangkan pada waktu di mimpi itu kamu melihat orang itu yang namanya Muhammadin. Menurut dia mungkin itu Nabi Muhammad karena dia juga tidak pernah mimpi bertemu Nabi Muhammad. Menurut dia seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Saya juga iya aja saya namanya kita murid ya gak tahu ya benar apa enggak kan. Ya nanti pas kita meninggal baru tahunya benar apa enggak kan gitu. Dah. Oh gitu saya bilang. Tapi saya waktu dulu masih ngeyel, maksudnya tuh saya ini orangnya kritis ya, maksudnya gue nggak mau terima bulat-bulat guru itu ngomong apa. Pasti kan kita pikirkan, kita matengin lagi, bener nggak sih gitu. Kita cari referensi lain. Iya, gitu. Logika kita main. Iya dong. Kalau kita telan bulat-bulat, saya taklid buta. Saya bukan tipe yang begitu. Saya berguru sama siapapun begitu saya. Jadi kalau misalnya ada guru ngomong A, B, masukkan B, C, D, F, G, saya nggak terima bulat. Saya tampung dulu. Saya iya sih iya. Iya, ditampung. Depan dia mah iya gitu. Tapi pulang kita mikir. Telaah lagi dengan logika kita. Benar. Akhirnya itu saya berpikir, masa sih saya ini selama ini lakukan salah gitu. Masa sih? Akhirnya saya cari referensi dari internet, dari YouTube, belum ketemu Mbak. Tapi kan saya masih jalan tirakat tuh. Tirakat yang 100 hari itu puasa itu kan belum selesai, 70-an. 60 ya? Ya 60-70 ya sekitar itu, masih ada 1 bulan lagi kan. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan. Saya nyebutnya waktu itu masih Tuhan ya. Ya Tuhan, saya bilang, kalau memang itu petunjuk mimpi itu petunjuk darimu, maka yakinkan saya, gue bilang. Yakinkan saya ya Tuhan, saya bilang. Kalau memang itu benar petunjuk darimu, saya bilang.
Akhirnya besoknya saya buka YouTube. Jadi itu dulu itu saya tuh hobinya nonton yang komedi. Seperti ini talk show gitu. Saya hobinya nonton begitu. Karena kan stres kuliah, Mbak. Gitu kan. Habis itu Deddy Kobuzer, ya podcast begitulah. Tapi hobinya juga yang lucu-lucu gitu. Akhirnya di beranda saya itu ketemulah namanya Dr. Zakir Naik. Yusuf Estate. Yang dimana saya tuh nggak pernah buka itu. Gitu. Dan itu juga ada cerita-cerita sunan-sunan gitu-gitu kan. Saya dari situ semenjak itu baru tahu ada sunan ini, ceritanya seperti apa. Oh, ternyata Sunan Gunung Jati itu pernah menikah sama putri dari kerajaan Cina, dan itu saya terus, oh ini kerajaan Cina dinasti apa, saya tahu. Itu dinasti Cina pada waktu pada waktu Sunan Gunung Jati itu zaman dinasti di mana dinasti Cina itu masih masa kejayaan Islam. Jadi dulu kerajaannya itu tuh di Shenyang namanya. Saya dulu pernah kerajaan itu. Jadi di kerajaan itu ada bahasanya, tertulis ukirannya di prasastinya itu ada bahasa Arabnya. Di palace kalau kita ngomong keratonnya Shenyang itu ada bahasa Arabnya, ada bahasa Cina kunonya. Gitu. Nah, akhirnya di situ saya banyak belajar, oh begitu. Dan anehnya, karena kan namanya algoritma YouTube kan kalau sering kita buka apa pasti berandanya keluar itu dong. Yeah. Ini saya nggak pernah keluar buka tentang Islam, nggak pernah buka. Kok tiba-tiba keluar Dr. Zakir Naik dan sebagainya gitu. Saya buka, saya tonton. Disitulah dia banyak menjelaskan tentang Injil, bukan Al-Quran ya, Injil dulu yang dijelasin. Di situ dia menjelaskan Yohanes 13 kalau nggak salah, dia mengatakan bahwasanya ada satu ayat Yohanes 13 mengatakan Yesus pernah berkata kepada para murid-muridnya, akan ada seorang ruh penghibur namanya, kata-katanya ruh penghibur, ruh kebenaran, yang mana ruh kebenaran ini akan menginsafkan seluruh dunia, ya. Tapi dia akan datang kalau aku sudah pergi, kata-katanya gitu. Dia akan datang kalau aku sudah pergi, dan dia akan datang sesuai dengan apa yang aku utuskan. Maksudnya Nabi Isa itu harus pergi dulu, baru ruh kebenarannya baru datang dan dia akan menginsafkan seluruh dunia. Dan ruh kebenaran ini tidak akan berkata-kata dari mulutnya sendiri, tetapi dari apa yang didengarnya, kata Nabi Isa gitu. Nah, namun ruh kebenaran ini tidak akan datang kalau aku belum pergi, kata Nabi Isa. Itu ada di Yohanes 13. Saya cek dulu langsung tuh. Oh iya bener ya, saya bilang ya. Nah, habis itu saya mikir, siapa ya ini, saya bilang ya. Ruh kebenaran ini siapa? Saya berpikir nggak mungkin roh malaikat, nggak mungkin, ini pasti orang nih, karena dia kata-kata menginsafkan seluruh umat manusia. Saya akhirnya ingat sejarahnya Nabi Musa dan Nabi Isa. Pada waktu ahli Taurat dulu, pada perjalanan Nabi Musa sudah pergi, kan ajarannya kan Taurat tuh, sampai berapa ratus tahun, akhirnya Nabi Isa turun. Pada waktu Nabi Isa turun itu menggenapi kalau dia itu Isa Al-Masih. Jadi waktu itu memang ceritanya, saya kan dulu ikutin banget perjalanan Nabi Isa, saya sampai saya hafal. Akhirnya dulu Nabi Isa itu tuh pada waktu Minggu Palma namanya, itu dia dari Bethlehem ke Nazareth. Kalau Nazareth ke Bethlehem, ke Nazareth saya lupa. Itu dia pulang, itu dulu Nabi Isa itu tuh tukang baca Taurat. Tukang baca kitab Taurat. Nah, pada waktu dia baca, Nabi Isa itu membaca, Nabi Isa pernah berkata, akan datang Isa Al-Masih. Dalam kitab Taurat itu akan datang, bukan Isa, namanya akan datang Al-Masih yang akan menyelamatkan Bani Israel. Dan pada waktu Nabi Isa membaca itu, Nabi Isa mengatakan, dan aku menggenapi ayat ini, kata Nabi Isa. Wah, itu kan geger waktu itu. Semua Yahudi, semua penganut Yahudi, penganut Taurat geger, nggak percaya. Lu ngaku-ngaku Al-Masih, siapa lu gitu. Waktu kejadian Isa. Nah, saya berpikir, jangan-jangan Nabi Muhammad ini terulang kasusnya Isa ini. Jadi yang saya takutkan gitu adalah masyarakat Kristiani, masyarakat Nasrani, pengikut Isa menolak kehadiran ruh kebenaran Nabi Muhammad ini, sama seperti pengikutnya Nabi Musa menolak kehadirannya si Nabi Isa. Yang saya mulai berpikir ke situ, jangan-jangan kayak gitu ya. Saya nggak mau ngambil kesalahan dua kali, saya bilang. Dulu kasusnya, makanya kan Yahudi sama Kristiani beda. Yahudi sama Nasrani beda. Orang-orang Yahudi tidak mengakui Isa sebagai Al-Masih. Nah, begitu juga umat Nasrani. Umat Nasrani itu tidak mengakui Muhammad sebagai nabi loh. Kita hanya mengakui dia sebagai tokoh. Saya pun dulu melihat Nabi Muhammad itu sebagai tokoh, bukan nabi. Dulu itu saya pribadi ya. Saya melihat Muhammad itu tokoh. Nasrani ya. Iya,
saya Nasrani itu saya melihatnya tokoh, hanya tokoh Arab, bukan nabi menurut saya. Gitu. Kalau memang dia nabi, mestinya kita ikut dia. Gitu, logikanya begitu. Karena kan selanjutnya dari Nabi Isa kan dia, Nabi Muhammad. Gitu. Dulu saya melihatnya tokoh, tapi setelah itu ternyata ada di Alkitab. Akhirnya, oh dari situ saya telusurin lagi, dalamin lagi. Oh ternyata benar ya. Apa ya katanya? Kalau emang benar saya itu ngikutin ajaran Nabi Isa, mestinya saya ngikutin Nabi Muhammad. Karena Nabi Isa nyuruh. Kalau Nabi Isa nggak nyuruh, saya nggak akan ikutin Nabi Muhammad nih. Karena saya cintanya sama Nabi Isa, bukan sama Nabi Muhammad. Awal-awalnya saya tuh cintanya sama Nabi Isa. Karena saya mengikuti sekali perjalanan Nabi Isa. Bener-bener ngikutin banget. Saya cintanya sama dia gitu. Bukan sama Nabi yang lain. Dan saya mencintai Nabi Isa dan Nabi-Nabi sebelumnya. Nabi Musa, Nabi Solomon, Nabi Daud, ya kan, Nabi Nuh, segala macam. Nah, udah akhirnya saya pelajari, telusuri, ternyata benar. Oh iya benar. Ternyata Nabi Muhammad ini diceritakan di Injil. Akhirnya saya telepon guru saya bilang, oh ya sudah, nanti pulang dari sana kamu syahadat ya, katanya. Ya dah. Kita akhirnya pergilah ke Islamic Center. Saya pulang ke Indo, saya udah lulus tuh kan, saya ke Islamic Center. Karena kan kalau masuk mualaf itu kan, masuk Islam itu kan harus ada sertifikat semuanya segala macam kan. Akhirnya kita ke Islamic Center. Dan Islamic Center itu menyulitkan saya. Menyulitkannya gini, saya kalau masuk Islam bisa harus booking tanggal sama ustadznya. Habis itu harus ada surat persetujuan orang tua, fotokopi KK, fotokopi KTP. Ya lu gila aja, minta persetujuan orang tua gue aja sekarang nggak tahu gue mau syahadat. Ya kan? Kalau tahu ya nggak bakal dikasih, Mbak. Nggak bakal dikasih lah, iya, orang tua mana? Sekarang bukan masalah dari agama lain ke Islam aja. Kita aja yang Islam, anak kita mau masuk agama lain, pasti sedih dong. Iya. Ya begitu juga agama lain masuk ke, kayak saya tuh yang jadi mualaf, orang tua saya juga pasti sedih. Gitu, nggak terima, merasa gagal mendidik anak. Gitu, itu hal yang wajar menurut saya. Jadi kalau misalnya katakan murtad, saya ini murtad dari agama saya yang dulu. Yes. Ya benar. Saya ini murtad dari agama saya yang dulu. Yes. Gitu. Akhirnya kata guru saya, gimana sih katanya orang mau masuk Islam aja udah syukur katanya, malah lu persulit katanya. Udahlah kita ke kampung gua aja katanya, kita cari ustadz yang bisa ngislamin katanya. Dah, akhirnya kita janjian sama ustadz teman dia terdekat, teman dia. Akhirnya dia waktu itu ada pengajian, ustadz itu saya juga lupa namanya siapa, cuma sekali ketemu itu doang. Dah, waktu itu udah saya pengajian tuh sekitar jam 12 sampai jam setengah 1. Pokoknya udah malam lah, tengah malam. Waktu itu kita janjian di musola, masjid kecil. Itu ada saksi, teman-teman kita juga. Kita tawasulan. Di situ ustadznya bilang, "Dah sini kamu maju," katanya. Udah maju, sudah siap katanya. Dah, saya salaman sama dia. Saya ucul kalimat doa kalimat syahadat. Di situ saya nangis, Mbak. Oke. Saya nangis. Nah, cuman anehnya pada waktu saya mengucap kalimat syahadat itu, satu ruangan itu merinding. Saya merinding, guru saya merinding, ustadznya merinding, teman-teman saya merinding. Ya, kan tengah malam juga kali ya, mungkin ya, dan itu sepi keadaannya kan. Dan itu masjid itu, seingat saya adalah dia itu punya jendela, tapi jendelanya kaca mati. Maksudnya nggak bisa dibuka, gitu ya. Jadi kaca tapi mati kacanya gitu. Dan ada hordengnya. Jadi mungkin cuma untuk pembiasan cahaya doang gitu. Dan anehnya itu kan pintu kita tutup, jadi nggak ada akses angin dari luar. Nah, hordeng itu dia ngembangnya itu tuh ke sana, keluar, bukan ke dalam. Jadi saat saya ada syahadat itu seperti ada angin di dalam masjid itu, dan hordengnya itu tuh seperti menyekungnya ke depan. Iya. Jadi ke depan. Anginnya dari dalam berarti kan? Iya, dari dalam. Nah, ini angin mana? Sedangkan di situ kipas angin nggak ada, AC nggak ada, gitu kan. Dan itu anginnya keluar, tapi gak ada akses angin gitu. Kalau seandainya ada akses angin, mestinya dari luar ke dalam dong. Yeah. Logikanya nih. Tapi kok ini dari dalam keluar gitu. Udah merindingnya semua, udah selesai itu. Dah, kita beres-beres pulang. Pulang saya tidurlah di tempat guru saya itu. Saya tidur kan udah malam, tidur. Saya mimpi mau kakek ngajakin saya jalan. Nah, ngajakin saya jalan itu di atas air. Awalnya saya nggak tahu di atas air. Jadi itu abah itu kakek pakai sorban juga itu ngobrol sama saya itu ngobrol kosong. Gimana di Cina lu belajar apa aja, ngapain gitu, maksudnya ngomong kosong lah, maksudnya nanya kosong lah. Sekarang nyokap gimana gitu, pokoknya ngobrol-ngobrol kosong gitu. Sampai akhirnya dia udah ngobrol, saya jawab gitu kan. Terus
Dia suruh nunjuk ke langit, ke atas awan itu. Terus kamu lihat tuh ada apa tuh? Saya lihat di situ kan. Tiba-tiba awan itu tiba-tiba kayak ngebentuk tulisan-tulisan Arab. Kan saya dulu nggak bisa baca Arab, nggak bisa baca sama sekali, nggak ngerti gitu. Tapi di situ tiba-tiba saya bisa baca. Ada tulisan Fatihah. Ayat Al-Fatihahnya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim gitu. Tapi itu di awan. Gitu. Ih, itu mah Fatihah gue udah tahu, Ane bilang. Gue udah pernah belajar tuh, Ane bilang gitu. Ane lihat ke samping hilang orangnya. Itu di mimpi itu hilang orangnya, Ane lihat ke bawah, Ane itu ternyata jalan di atas air. Pas Ane sadar jalan di atas air, terus Ane langsung jatuh, kayak kita set gitu. Kayak kita mimpi kayak keselip gitu loh, kayak kespleset gitu, jatuh, saya jatuh dalam air, terus saya bangun. Itu udah pagi. Nah sudah selesai itu, bangun itulah, akhirnya lambat laun saya bilang, udahlah karena gue udah Islam juga, gue sudah ngejalanin tirakat itu, akhirnya aneh fokus mau belajar, ambillah program guru sama guru aneh, disuruh tirakat lagi ambil program guru, bukannya kita mahar jadi, oh enggak, enak aja. Terus kita bayar gitu sama gurunya, terus kita jadi guru gitu. Oh, enggak, saya mah. Suruh puasa lagi lu setahun. Iya, suruh puasa lagi setahun. Jadi waktu itu disuruh ambil 100 hari puasa Bilaru, sisanya itu 36 sekian itu puasa biasa. Itu dan nggak boleh puasanya itu hanya di waktu 5 waktu ya. Di Idul Fitri, Idul Adha sama 3 hari tasyrik. Sisanya harus puasa. Puasa saya setahun tuh. Ambil program guru. Tirakat, wirid. Setiap hari ya? Setiap hari, nggak boleh bolong. Setiap malam tuh saya pasti wirid. Dan setiap hari pasti puasa. Gitu. Nah, sambil itu, sebelum itu kan awalnya kan sudah masuk Islam tuh. Balik ke rumah. Jumatan. Ceritanya Jumatan. Saya udah pakai peci, pakai sarung dari rumah ya. Nyokap dari rumah tuh lagi makan siang tuh, ngajakin saya makan. Nah makan yuk katanya kan, biasa. Ntar dia bilang, gue mau Jumatan dulu. Dia bilang, turun pakai sarung, pakai peci. Udah nyokap. Mau kemana kamu katanya? Kok tampilan kayak gitu katanya? Mau Jumatan. Apa-apaan Jumatan katanya? Langsung tuh nyokap tuh yang tadinya buka tempat makan tuh, yang penutup makan itu, langsung dibanting sama dia. Banting, ceder, marah besar dia. Udah sini kamu ikut rumah katanya. Saya diantar naik mobil. Karena memang masjidnya sama rumah saya nggak jauh. Jadi kalau nyokapnya sekalian mau ke kantor, jadi dia pasti lewat gitu. Karena kan kita tinggal di perumahan, masjidnya itu agak depan, kita di dalam perumahan. Jadi pasti lewat depan, lewat gerbang. Udah dianterin, saya habis di mobil. Habis-habisan saya di mobil. Katanya, apa-apaan kamu masuk Islam, kamu bertobatlah, kamu jangan ini, jangan apa kamu udah melenceng gitu, biasalah. Salah jalan pasti gitu. Takut salah jalan gitu. Kamu nanti nggak bisa terima keluarga kita lagi, kamu beda sama kita gitu. Yang mama takutin tuh kayak gitu sebenarnya. Dalam artian gini, mungkin ya saya pernah di posisi itu ya Mbak ya, posisi non muslim gitu kan. Karena kan banyak yang muslim dengan non muslim itu susah selarasnya. Yeah. Karena kita beda konsep. Dari makannya beda, ya kan, dari cara ibadahnya beda, cara berpikirnya berbeda, jadi susah selarasnya ya. Kalau misalkan teman-teman muslim lain tidak setuju, ya itu terserah mereka. Tapi saya pernah di posisi itu dan saya mengalami itu dan saya mengatakan memang iya, memang betul. Sekarang saya waktu di Cina aja saya nggak makan B2 aja, untuk makan bareng sama teman-temannya susah. Ya masalahnya kan makanan kita beda. Keluarga itu ruang lingkup inti. Sedangkan Kisukma lu beda sendiri di situ. Iya. Jadi kalau misalnya teman satu keluarga lagi makan B2 semua, saya nggak makan sendiri, aneh rasanya. Gitu kan? Atau misalkan semua, kalau kita budaya Tionghoa itu tuh ada minum alkohol, paiciu namanya, minum arak putih. Saya nggak minum, aneh. Gitu. Dan saya waktu di Cina kuliah S2 pun, waktu saya lagi tirakat tuh kan saya juga nggak makan B2, enggak, minum enggak, main perempuan enggak. Pastinya teman saya ngajakin, yuk party bareng, saya nggak mau, jadi kayak apa ya, kesannya kayak saya tuh menarik diri dari mereka gitu. Jadi mereka, ini si Vincent kenapa sih gitu, kok dia udah nggak mau lagi gitu loh main sama kita gitu. Jadi ngerasa beda sendiri gitu. Dan saya lah merasakan itu. Jadi teman-teman yang di Indonesia jangan merasa wah jadi bos di Indonesia. Lu kalau di luar negeri lu nggak ada apa-apanya. Maksudnya di luar negeri itu susah lo untuk ini bergaul sama, menyatu dengan rakyat mereka itu susah.
Untuk apalagi negara-negara seperti itu ya, negara-negara yang bebas, yang tidak urusan sama agama. Nah, habis itu marahin, saya Jumatan, kepikiran kan saya kan, pulang ketemu bokap tuh, ketemu papa tuh. Waduh, di situ pertama kali papa saya nangis. Itu pertama kali saya lihat papa saya nangis. Papa saya bilang, kamu tobatlah kamu tuh pulang dari Cina bukannya jadi orang katanya, bukannya kerja di perusahaan Cina kayak apa, kayak kalau malah masuk Islam katanya. Apa-apaan katanya. Saya dimarahin begitu, marah habis-habisan lah. Itu dia, saya ingat banget, dia ngomel itu dari jam 7 sampai jam 10 mbak, nggak berhenti. Ya kan, tapi kan dalam Islam kan kita atau gitu aja kan nggak boleh kan sama orang tua. Saya diem aja tuh di tangga itu, diem aja, diomelin, nggak berhenti tuh sampai papa saya nangis tuh. Dia merasa dia gagal ngedidik anak, ya kan, dia malu dengan keluarga yang di Singapura, malu dengan keluarga yang lain gitu, malu dengan keluarga besar gitu. Dia gagal mendidik anak, menurut dia saya aliran sesat gitu. Akhirnya saya bilang, enggak lah, gua akan buktiin. Saya bilang enggak kok, kita masih bisa tetap mama papa, enggak, kamu tuh udah beda, nanti kamu akan berbeda dengan kita katanya. Nanti kamu sembahyang arwah udah nggak mau lagi. Nanti kamu kalau kita kan namanya budaya mbak ya, misalkan kita orang Tionghoa itu kalau meninggal nanti kan kalau mereka tahu tuh ada yang bakar-bakar uang kertas gitu, nanti kamu nggak mau kayak gituin kita lagi, kata mama papa tuh takutnya kayak gitu kan ya. Jadi posisi saya itu susah gitu, posisi saya akidahnya tidak boleh mengajarkan itu, tapi orang tua gimana ya, jadi saya itu posisi susah gitu. Makanya di mimpi itu kan isyaratnya begitu mbak, orang tua saya di seberang, saya nyamperin, mereka nggak mau ikut saya, akhirnya saya bingung, duduklah di trotoar gitu. Itu maksud isyarahnya gitu. Berapa tahun sampai dapat ridho mereka? Udah dapat ridho mereka belum? Udah. Berapa tahun? Hampir setahun. Nah, 6 bulan 7 bulanan lah. Gitu. Setelah dapat ridho mereka, apa yang didapat di Sukma? Awalnya nggak segampang itu ridho. Jadi sudah dia bokap marah-marah, saya alasan ke bokap nyokap, maaf saya mau izin ke Jakarta aja deh, saya bilang, untuk menghindar ribut nih. Saya tuh malam-malam itu saya siapin baju, saya ambil baju yang saya bisa ambil, saya besok paginya saya beli tiket Damri, saya naik bus ke Jakarta. Duit saya itu hanya ada kalau nggak salah 8 juta di bank. Saya ke Jakarta, saya telepon teman saya, yang teman saya dari Cina dulu juga, teman-teman sama-sama, lu masih kerja jam berapa pulang? Dia bilang jam 5. Yaudah lo habis selesai pulang kerja lo jemput gue di Gambir ya. Kaget dia, hah? Kenapa lo katanya? Udah lo jemput gue aja dulu, dia bilang, terus bantu gue cari kosan, dia bilang. Ya, udah. Akhirnya saya nyampe Jakarta, teman saya itulah yang dulu sempat jadi asisten saya itu yang jemput saya naik motor. Saya sampai bawa tas tuh ya, Mbak ya, nyari kosan. Di mana-mana nggak ketemu. Maksudnya nggak ada yang pas lah gitu. Akhirnya itulah kenapa kalau teman-teman yang tahu saya lama itu, saya pernah tinggal di Mangga Besar. Itulah kenapa saya terdampar di Mangga Besar. Karena memang kosannya, tempat saya itu bersih, satu bersih, yang kedua kamar mandi dalam, ketiga udah ada AC-nya, yang keempat baju dicuciin dengan harganya 2 juta sebulan. Murah dong. Tanpa gua harus bayar listrik lagi, tanpa harus bayar air lagi, murah dong. Dan karena waktu itu uang saya cuma 8 juta. Kerja belum punya murid, belum bikin produk-produk keilmuan, belum praktek pula, maksudnya nggak ada pemasukan intinya. Saya nggak punya pemasukan sama sekali. Akhirnya saya pindah ke Jakarta itu, masuklah kosan itu, saya bayar dulu 2 juta. Sisa duit saya 6 juta dong. 6 juta di Jakarta. 6 juta di Jakarta bos, tanpa penghasilan apa-apa. Pas saya pindah ke Jakarta itu, bokap saya nggak ngubungin saya sama sekali. Cuma nyokap saya aja yang mungkin masih nanya, ngechat di mana gitu kan. Saya cuma balas seadanya aja gitu. Masih ngechat terus. Balik lagi Lana, kamu kembali lagi, masih begitu di chat tuh, sampai saya gedek ngeliatnya, nggak saya balas gitu. Akhirnya nggak saya balas. Akhirnya mumet kan pala saya, aduh gimana nih, nggak ada pemasukan, saya belum kerja, belum dapat panggilan kerja dan sebagainya gitu kan. Akhirnya saya doa, kan saya disuruh wirid tiap malam kan. Pada saya wirid kan kita doa, saya doa kepada Allah, saya ngomong, ya Allah, saya waktu itu nantangin Allah, saya tantang Allah, saya bilang, ya Allah, ente yang ngasih aneh hidayah, lu yang kasih gue hidayah masuk Islam, gue bilang. Tapi hidup gue susah, gue bilang. Aneh bilang gitu. Hidup gue susah ya Allah, ya. Dan gue fair-fairan aja ya Allah ya, gue bilang. Gue fair-fairan aja ya Allah.
gue juga hidup gue butuh makan, gue bilang. Lu suruh lu gue ibadah sholat, ya sholat wirid ibadah puasa. Tapi kan makanan beli pakai duit, gue bilang. Kalau gue nggak bisa dapat duit nih, gue bilang, gue nggak bisa dapat duit, gue nggak bisa nyambung hidup, gue nggak dapat penghasilan, sampai 6 juta gue ini habis, ya Allah, maaf ya, gue bilang, maaf ya Allah ya, gue akan balik lagi ke agama gue yang dulu, gue bilang. Dan gue akan tunduk sama orang tua gue akan nurut apa kata orang tua gue bilang gitu. Aneh bilang gitu. Malam itu aja aneh doa begitu. After that besok tetap wirid, tapi aneh nggak doa, wirid aja biasa. Akhirnya selang seminggu dari aneh masuk kosan itu aneh ditelepon sama dulu ada perusahaan di SCBD. Dulu memang semuanya sempat masukin tahun penang di sana karena sekretaris bosnya itu teman SD-nya nyokap. Jadi mereka itu perusahaan itu lagi mau bangun relasi bisnis ke Shanghai dan mereka butuh namanya guru bahasa Mandarin untuk ngajarin karyawan-karyawan mereka supaya kan nanti banyak investor apa segala macam, jadi karyawan mereka itu bisa ngomong bahasa Mandarin ke mereka. Dan kadang-kadang saya juga disuruh bikin speech, pidato-pidato bahasa Mandarin itu untuk dia di sana gitu, atau bikin materi-materi dia lah untuk dia presentasi di Shanghai. Akhirnya saya diundang ke sana interview. Hari itu langsung dipertemukan sama HRD, langsung ditemukan sama unit, kita pertemukan sama sekretarisnya itu teman nyokap itu kan. Langsung teman nyokap bilang, kamu mau minta gaji berapa? Anehnya awalnya tadi minta 10 juta. Dia bilang, teman nyokap aneh bilang, kecil amat katanya, udah naikin lagi katanya. Lu tuh S2 lo katanya. Iya juga ya, gue bilang. Terus gue naikin jadi 15 juta. Aneh minta 15 juta. Dah, cukup nih 15 juta. Cukup deh, gue bilang, daripada tadinya aneh mau naikin lagi tuh di 25 juta, cuman tahu diri lah ya. Kita juga baru lulus kan, gitu, dari 15 juta udah. Akhirnya di pertemuan dia si Pak bosnya itu baru selesai meeting, langsung ketemu saya, langsung ketemu aneh. Ternyata bosnya itu bisa juga Mandarin tapi dikit-dikit. Dites tuh aneh langsung tuh Mandarin. Coba lu perkenalan pakai bahasa Mandarin. Udah gue ngomong bla 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 bla. Oh oke, gue suka katanya. Ya udah urus ya dia masuk kapan katanya. Langsung diterima detik itu juga mbak. Oh, waktu itu pernah sih sampai aneh ketemu Raja Jinnya sih. Pernah kondisi waktu itu, jadi memang orang itu koma, ceritanya sudah koma, lagi di rumah sakit gitu ya. Itu waktu itu medis juga nggak bisa ngomong apa-apa. Itu tahun berapa ya? 2019 kalau nggak salah. Saya masih puasanya itu. Akhirnya minta tolong saya, dia bilang udah berapa banyak dukun lah, dia bilang dari aliran kesepuhan, ada dari aliran yang Buddhis, dari aliran mana Hindu, semuanya nggak ada hasil gitu. Nah, akhirnya dia ketemu saya dari YouTube, katanya dia itu lagi kayak ditawan ya, ngomong kasarnya, kayak ada dia itu tuh di belakang si cewek, kan pastinya cewek ya, cewek itu di belakang, tapi diem aja nggak bisa apa-apa gitu, kayak bengong aja gitu. Gitu ada satu raja, dia duduk kayak gini, orangnya gede, hitam legam kayak orang Afrika, botak gini kan, matanya merah.